Pada kesempatan kali ini saya mau ajak ibu untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Tawarik. Kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 sampai ayat 8. Dua Tawarik pasal 32 ayat 7 sampai ayat 8. Ya, kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kalau ibu bisa temukan, silakan katakan amin. Amin. Ya, judul dari firman Tuhan ini adalah Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Ayat 7 dan ayat ke-8 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Amin. Ya, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi dengan firman Allah, yaitu setiap kita yang mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya bertema kita renungkan bersama-sama, yaitu iman kepada Tuhan mengalahkan ketakutan. Iman kepada Tuhan mengalahkan ketakutan. Ya, ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus berbicara tentang ketakutan. Sesungguhnya ketakutan adalah hal yang wajar dialami oleh setiap orang, ya. Namun melalui kisah Raja Hizkia yang dituliskan dalam firman Tuhan di kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 sampai ayat 8, kita belajar bahwa iman kepada Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapi ancaman dan ketidakpastian hidup. Firman Tuhan yang tadi kita bacakan bersama-sama, ibu-ibu, memberitahukan tentang peristiwa kerajaan Asyur yang sangat kuat yang pada zaman itu mengancam Yehuda, mengancam kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Kerajaan Asyur mempunyai prajurit perang yang kuat, yang ahli berperang. Walaupun begitu, Hizkia sebagai seorang pemimpin kerajaan Yehuda, sebagai seorang raja, dia memilih untuk tidak menyerah. Dia memilih untuk berani berjuang melawan kerajaan Asyur yang waktu itu menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Hizkia seorang yang sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan. Dia meyakini bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan kepada bangsa Israel Yehuda. Dan Asyur yang walaupun mempunyai pasukan prajurit yang ahli berperang, tetapi kalau yang mereka lawan adalah pasukan yang disertai oleh Tuhan, maka kerajaan Asyur pasti kalah. Hizkia sebagai seorang beriman kepada Tuhan, dia berkata kepada rakyat yang dia pimpin supaya janganlah takut,
Kuatkan dan teguhkan hatimu. Pandanglah Tuhan yang kita sembah, yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Disitulah kita melihat bahwa seorang pemimpin yang bijaksana, yang terlebih dahulu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan pribadinya, sehingga dia bisa memotivasi rakyat Israel Yehuda supaya rakyat Israel Yehuda juga sama seperti Raja Hizkia untuk beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya kerajaan Israel Yehuda mampu mengalahkan kerajaan Asyur. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketakutan apapun yang saat ini kita alami, yang menjadi masalah yang kita gumuli atau yang kita hadapi saat ini, tidak akan melampaui kuasa Tuhan, tidak akan melebihi kuasa Tuhan. Rakyat Israel Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia, ada yang takut menghadapi kerajaan Asyur. Tetapi ketika mereka mendengar kata pemimpin mereka untuk kuatkan teguhkan hatimu, bahwa Tuhan yang kita sembah ada di pihak kita, akan menyertai kita, akan menolong kita untuk mengalahkan kerajaan Asyur. Oleh karena iman itulah, maka terbukti kerajaan Israel Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia berhasil menang mengalahkan kerajaan Asyur, ibu. Lewat peristiwa itu meneguhkan kita, ibu, bahwa masalah yang kita alami dalam hidup ini bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan, bisa kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Yang terpenting, ketika kita sungguh-sungguh mau memohon belas kasihan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mau meminta penyertaan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan turun tangan menolong kita melewati masalah apapun yang saat ini membuat kita takut, yang saat ini membuat kita khawatir, yang saat ini membuat kita gelisah. Ingat ibu-ibu, masalah apapun yang membuat kita takut dalam hidup ini tidak akan pernah melampaui kuasa Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang terlebih besar daripada masalah apapun yang kita alami. Oleh karena itu, marilah kita tetap konsisten, selalu beriman, berharap, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu seumur hidup kita. Inilah doa, inilah firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dan menjadi doa bagi kita untuk kita selalu memohon pertolongan Tuhan ketika kita mengalami masalah apapun yang saat ini membuat kita takut dalam hidup ini. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang terlebih besar daripada masalah apapun yang membuat kami takut dalam hidup ini. Ya Tuhan Yesus, hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah apapun yang saat ini membuat kami khawatir dan takut. Ya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Masalah sebesar apapun yang saat ini membuat kami takut, sesungguhnya tidak melampaui kekuatan-Mu Tuhan, tidak melampaui kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan Yesuslah yang terlebih besar, yang sanggup menyelesaikan segala masalah apapun yang kami alami. Ya Tuhan Yesus, ingatkanlah kami untuk kami semakin lebih dekat kepadamu dan selalu beriman, berharap, dan mengandalkan Tuhan Yesus saja dalam keadaan apapun, bahkan ketika kami mengalami masalah yang membuat kami takut dalam hidup ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Pada WA saya persilakan.